Oke, halo teman-teman sekalian. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya yang berada dimanapun yang menyaksikan video pembelajaran kali ini. Berjumpa kembali di pembelajaran tentang data structure di sini. Ya, pada video kali ini kita akan masuk ke materi tentang array, array list, dan juga binary search. Ya. Oke, tapi sebelum itu kita akan mereview sebentar terkait dengan exercise dari week pertama. Ya, di exercise week pertama kalian diminta untuk menganalisis kompleksitas waktu dan juga big O dari potongan code berikut. Ya, ingat dari konsepnya bagaimana cara menghitung big O, bagaimana cara menghitung kompleksitas waktu. Ya, caranya adalah kuncinya gitu ya. Kuncinya adalah kita harus menemukan kompleksitas waktu pada looping pertama atau for pertama. Kalau kita sudah dapatkan itu, maka di dalamnya ya selanjutnya itu akan menjadi lebih mudah lagi di sini. Ya. Nah, oke. Nah, ini kita jabarkan dari code sebelumnya ada 9 line di sini teman-teman sekalian. Ya, kemudian di sini kita misalkan ya n-nya nggak usah banyak-banyak, kita misalkan n-nya itu adalah sama dengan 3 ya. Maka kita fokuskan dulu di for yang pertama atau looping pertama atau line yang pertama atau baris pertama di sini ya. Saat i sama dengan 0 gitu ya, line 1 ini dibaca tapi dengan kondisinya adalah true, berarti dia akan masuk ke line yang kedua, gitu kan? Nah, kemudian lanjut lagi saat i sama dengan 1 ya, sorry. Ini kalau misalkan kita ganti ya n-1 ini kan berarti 3-1 2 gitu ya. Saat i sama dengan 1 line 1 dibaca tapi dia kondisinya adalah true ya. Lanjut lagi ke i sama dengan 2 line 1 dibaca tetapi kondisinya adalah false. Ya, karena di sini kan i kurang dari 2 bukan sama dengan ya. Berarti kalau saat i sama dengan 2 ini kondisinya sudah false dan tidak masuk ke line 2. Ya, dari sini kita kelihatan line 1 dibaca sebanyak 3 kali. N-nya tadi kita misalkan 3 di sini. Ya, sama. Berarti oke, kompleksitas untuk line 1 adalah N. Ya. Kalau kita sudah mendapatkan kompleksitas line 1, maka semua code, ya ingat konsepnya, maka semua code yang berada di dalam looping ini, atau di dalam looping line 1 di sini, maka kompleksitas waktunya adalah kompleksitas waktu yang dimiliki oleh loop atau for yang pertama ini atau line 1 ini diminuskan 1. Ya, dalam hal ini kompleksitas waktunya kan tadi sudah kita temukan N, maka semua yang berada di dalamnya, yang berada di dalam for ini, atau yang berada di dalam line 1 ini, dia punya kompleksitas waktunya adalah N-1. Ya, ini ya, N-1, 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 gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk kasus ini ya, untuk kasus ini kenapa dia juga N-1 ya? Karena di sini kita asumsikan ya untuk if yang line 4 ini adalah selalu true. Ya, kita asumsikan selalu true. Ini pun juga sama ya, kita asumsikan itu selalu true ya, maka di sini dia N-1, di dalamnya pun juga N-1, N-1 dan juga N-1. Ya, ingat ya kalau misalkan line 1 misalkan kompleksitasnya adalah n plus 2. Nah, maka line 2 yang berada di dalam line 1, maka kompleksitas waktunya kan adalah n plus 2 minus 1. Berarti kan n plus 1. Begitu ya, teman-teman. Ya, hal ini juga terbukti dari ini, ya dari logic ini gitu ya. Nah, line 2 dan seterusnya itu akan dijalankan saat gitu ya. Saat kondisi ini kan adalah true. Nah, saat kondisi ini true, nah ini kan sebanyak 2 kali. Nah, sedangkan n-nya 3. Nah, berarti 2 kali ini gitu kan, itu kan sama artinya seperti n min 1. Gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Kita lihat lagi di line 3. Line 2 sudah selesai, line 3. Line 3 ini ternyata dia bentuknya juga for, juga looping. Maka kita harus hitung juga gitu ya. Kita harus
hitung juga kompleksitas waktunya di sini. Gitu ya, ini saya hapus dulu yang bagian ini supaya tidak membingungkan buat kalian. Ya, maka kita harus hitung juga. Tadi N-nya kita misalkan adalah 3. Dan kita misalkan N-nya itu 3. Oke, ini dimulai dari 1 ya, J-nya ya. Berarti saat J sama dengan 1, dia kan dibaca tapi bernilai true. Saat J sama dengan 2, maka dia dibaca untuk line 3-nya, tapi dia bernilai true. Gitu ya. Saat J sama dengan 3, dia tetap akan dibaca line ketiga, tapi dia kondisinya adalah false, sehingga tidak akan masuk di line keempat, bahkan kelima di sini. Gitu ya. Nah, dia dibaca sebanyak 3 kali di sini. Ya, N-nya tadi juga 3. Ya, maka kompleksitas waktunya adalah N. Ini dikali ya, kalau kita mau jabarkan jadi N kuadrat, N-nya begini ya, N besar ya, N kuadrat minus N. Ya, N kuadrat minus N. Ya, kemudian kita lihat, oke, line 3 sudah oke. Line 4, dia juga berada di dalam for yang ini. Ya kan? Nah, sedangkan for ini, tadi kompleksitasnya itu adalah N ini. Nah, maka karena line 4 atau if ini itu berada di dalam for ini, gitu ya. Nah, maka kompleksitasnya adalah N min 1. Ya, ini kalau kita jabarkan menjadi N kuadrat minus 2N plus 1. Ya, saya tidak perlu mengajarkan lagi ya, ini basic matematika ya, bagaimana perkalian silang seperti ini. Ya, nah kemudian eh, line 5. Line 5 ini berada di dalam if-nya ini. Nah, dan if ini kita asumsikan selalu true. Nah, maka kompleksitasnya juga N-1. Sama seperti line 4. Berarti ini adalah N kuadrat minus 2N plus 1. Ya, oke, kemudian untuk line 6. Nah, line 6 ini tidak berada di dalam for yang di line 3, tapi dia berada di for yang line 1. Berarti kan dia hanya terikat di for yang ada di line 1. Ya sudah, maka kompleksitasnya N-1. Ya, line 7, 8, 9, karena kita asumsikan line 6 itu bernilai semuanya true, maka dia juga N-1. Ya, kemudian kita jumlahkan, kita totalkan ya teman-teman semua ya, kita totalkan semuanya, yang kemudian akhirnya dia adalah 3N kuadrat plus N minus 3. Ya, 3N kuadrat minus N plus N, sorry, 3N kuadrat plus N minus 3. Ya, nah oke. Nah, maka di sini big O-nya gitu ya, big O-nya adalah N kuadrat. Ya, kita ambil nilai N tertinggi. Ya, itu adalah review terkait dengan exercise di pertemuan sebelumnya. Ya, oke. Nah, kita masuk ke materi kita yang sesungguhnya. Yang pertama adalah kita membahas dulu terkait dengan array. Ya, nah array itu apa sih? Nah, ini sebenarnya salah satu contoh dari struktur data atau data structure yang paling simple, gitu, yang paling simple dan sering digunakan untuk program komputer di sini. Nah, kemudian di dalam suatu array, gitu ya, nah array itu punya beberapa eh, beberapa ciri khas, gitu ya, memiliki beberapa ciri khas di sini. Ya, yang pertama adalah nah, semua konten atau elemen gitu ya yang disimpan di dalam array itu sebenarnya kita simpan di dalam suatu memori kita gitu ya, di suatu memori kita itu secara berjenjang, secara kontinu di sini. Nah, nanti kita akan lihat ilustrasinya gitu ya. Nah, ilustrasinya bagaimana kira-kira dia itu disimpan di memori komputer kita. Ya, dan kemudian yang kedua, ciri khas yang kedua itu adalah semua elemen yang disimpan di dalam array tipenya harus sama. Ya, kalau eh,
bentuknya integer, ya semuanya disimpan dalam bentuk integer. String semuanya disimpan dalam bentuk string. Double semuanya disimpan dalam bentuk double. Float semuanya disimpan dalam bentuk float. Ya, itu ciri khas dari array. Ya. Ini kemudian array itu dapat kita akses secara langsung, directly access. Ya, time kompleksitasnya yang dibutuhkan untuk mengakses elemen yang ada di array itu semua sama. Ya, running time-nya itu apa? Big O1. Nah, seperti itu. Kalau kita mau mengakses gitu ya, mau mengakses elemen tertentu gitu ya di dalam suatu array, ya maka sebenarnya big O-nya adalah big O1. Ya, beberapa operasi penting gitu ya, beberapa apa namanya operasi penting yang ada di dalam suatu array, yaitu ada allocation gitu ya. Nah, kemudian ada accessing, nah kemudian ada redimensioning. Ya, allocation itu maksudnya apa? Nah, ini kita apa kita bahas ya, teman-teman ya. Allocation di sini ya. Yang pertama adalah kalau kita mau membuat array gitu ya. Nah, ini konsepnya kita pakai bahasa pemrograman C# ya, teman-teman ya. Mungkin kalau di Java, kalau di mana di Python, di PHP ataupun yang lain itu mempunyai apa namanya cara gitu ya, cara untuk membuat array-nya itu beda-beda di sini ya. Tapi di sini kita akan fokuskan gitu ya, fokuskan ya. Kalau ini kita menggunakan perintahnya adalah C# ya. Untuk bahasa-bahasa pemrograman yang lain, silahkan kalian bisa explore gitu ya secara mandiri di sini. Ya, bagaimana untuk mendeklarasikan array gitu ya, mirip-mirip seperti mendeklarasikan variabel di C# gitu ya. Yang pertama adalah kita tipenya dulu ya. Tipenya apa di sini, misalkan contohnya integer atau mungkin string dan seterusnya ya. Di contoh slide ini adalah integer. Nah, kemudian untuk membedakan dia itu termasuk variabel biasa atau variabel array adalah ini. Nah, kalau ada tanda kurung gitu ya, kurung siku gitu ya, tutup dan juga buka dan juga tutup. Nah, ini menandakan dia adalah array. Ya, kemudian ini nama nama array-nya kita. Misalkan namanya adalah marks. Ya, setelah kita mendeklarasi, kemudian yang kedua adalah kita bisa gitu ya. Nah, kita di sini apa namanya mengalokasikan. Ya, kira-kira array yang mau kita buat itu gitu ya. Nah, itu punya kapasitas berapa sih? Gitu ya, kapasitas maksimalnya berapa sih di dalamnya gitu ya. Nah, misalkan contoh caranya adalah ya dari nama variabel array tadi marks, kemudian new, tipenya tadi kan integer ya, integer, kemudian alokasinya. Ya, kita lakukan alokasi. Nah, ini sebenarnya perintah yang pertama di sini alokasi. Berarti kita di sini mengalokasikan di memori kita gitu ya sebanyak 100 slot. Ya, mulai dari indeks 0 sampai 99. Ingat ya, konsepnya programming itu kan indexing selalu mulai dari 0. Ya, berarti tidak sampai 100 tapi 0 sampai 99, tapi jumlahnya adalah 100. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah kita ini masih ada kaitannya dengan allocating, artinya adalah kita misalkan mau memasukkan, gitu ya, memasukkan suatu nilai, gitu ya, memasukkan suatu nilai ke dalam suatu array. Nah, maka caranya apa? Ya, nama dari array-nya, kemudian indeksnya berapa di sini? Nah, ataukah 1, 2, 0, dan seterusnya, yang pasti adalah masih dalam range ini. Nah, masih dalam range 0 sampai 99, tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Ya, kemudian baru kita isikan nilainya di situ, kita simpan di dalamnya. Nah, kalau misalkan di dalam suatu array itu misalkan ya di dalam marks index 5 gitu ya.
itu ternyata sudah ada isinya adalah 100 misalkan. Nah, terus apa yang terjadi kalau kita melakukan perintah ini gitu ya? Nah, kalau misalkan kita melakukan perintah ini bukan error ya teman-teman ya, tapi nilai 100 ini akan digantikan gitu ya, digantikan dengan 120 ini. Jadi kayak diupdate. Ya, ini sama konsepnya kok, sama seperti kalau kita punya variabel terus kita ganti ganti nilainya gitu ya, bukan error tapi diupdate nilainya. Nah, ini konsep programming basic ya, teman-teman gitu ya. Nah, oke. Kemudian ada accessing. Nah, accessing itu kita mengakses. Nah, misalkan kita mengambil gitu ya, ini kita punya variabel misalkan tiamark di sini. Nah, kita akses dari array kita marks ini di indeks 5. Nah, itu nilainya berapa? Kita simpan di variabel tiamarks. Tiamark, sorry. Ya, seperti itu. Nah, kemudian eh, kita agak flashback, agak mundur sedikit di sini, gitu ya. Nah, tentang di sini value dan juga reference type di sini. Ya, apa sih bedanya terkait dengan value type dan juga reference type di sini, gitu ya? Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan data, gitu ya, data yang nantinya akan kita simpan, gitu ya, yang kita akan simpan ke memori kita di sini. Di C# ada dua induk dari data, dua tipe data di sini. Yang induknya ya di sini. Yang pertama adalah value type. Ya, tipenya adalah value. Contohnya apa? Integer, float, boolean, char, ya dan seterusnya. Ya, itu termasuk adalah value. Ya, induknya. Mungkin kalian tahunya kan adalah integer, float, boolean, char itu ya dia termasuk tipe data gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dia tipe data yang jenisnya apa di sini? Ya, jenisnya adalah value type. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang reference. Nah, reference ini adalah tipe data yang dibuat dari suatu kelas atau paling gampang objek. Bentuknya adalah objek. Ingat ya konsep dari objek di OOP gitu ya, Object Oriented Programming, bahwa di dalam suatu objek gitu ya, itu bisa terdiri dari berbagai macam properti di dalamnya. Ya, contohnya misalkan button ya, di dalam suatu button itu kan ada properti text, kemudian ada button color gitu ya, button size, kemudian dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah apa reference ya, salah satu perbedaannya gitu ya, yang agar kalian tahu. Nah, apalagi perbedaannya, perbedaan yang lainnya gitu ya. Nah, perbedaan lainnya itu adalah terkait bagaimana dia disimpan gitu ya, bagaimana dia disimpan di memori kita ya. Yang pertama terkait dengan value ya. Kalau value dia disimpan di dalam memori kita itu secara langsung ya. Istilahnya itu nanti di memory stack. Nah, istilahnya itu nanti di memory stack disimpannya gitu ya. Nah, kalau reference gitu ya, reference itu nanti dia ada dua proses penyimpanan di sini. Yang pertama disimpan gitu ya di memory stack, di mana di memory stack ini gitu ya yang disimpan itu adalah alamat ya, suatu alamat yang merujuk gitu ya, merujuk ke alamat memori yang lain, di mana hal ini memori yang lain ini adalah memori heap ya. Nah, nanti bagaimana ilustrasinya? Nah, nanti akan kita lihat bersama-sama teman-teman sekalian. Nah, ini adalah yang pertama terkait dengan yang tipenya adalah value. Nah, misalkan tadi kan tipe value kan contohnya integer. Nah, ini sekali lagi ya, ada syarat dan kondisinya. Artinya Anda ini adalah ilustrasi, hanya ilustrasi. Ya, apa sekali lagi hanya ilustrasi. Misalkan kita membuat 3 buah variabel A, B, C, ya, dan ada isinya 15.
25 dan C ini ya, dan C ini kita samakan isinya dengan A yaitu 15 juga. Nah, dia disimpan di dalam memori stack kita. Nah, contohnya ini. Nah, ini adalah alamatnya, alamat dari memori kita. Contohnya 8000. Ya, variabel yang disimpan adalah A. Kalau di 8004 yang disimpan variabel B, 8008 yang disimpan variabel C. Isinya apa? Kalau variabel A 15, variabel B 25, variabel C 15. Nah, sekali lagi ya, alamat-alamat ini hanya ilustrasi. Tidak terus kalian mengeneralisasi gitu ya. Bahwa oh berarti kalau di komputer saya dan komputer teman saya itu kalau kita membuat variabel A isinya 15 disimpannya di alamat 8000 ya Pak ya. Tidak. Bisa berbeda-beda. Tergantung saat itu spesifikasi komputer kalian sama atau tidak dan waktu di membuka programnya itu sambil membuka program yang lain atau tidak. Nah, sekali lagi ini hanya ilustrasi saja. Ya, teman-teman sekalian. Ya, lanjut. Nah, ini adalah ilustrasi dari bagaimana menyimpan gitu ya suatu data yang bentuknya adalah reference. Nah, misalkan di sini kita pakai misalkan button, teman-teman. Ya, misalkan ini kita pakai button. Ya, oke. Nah, kita deklarasikan di sini, gitu ya. Button namanya adalah, gitu ya. Namanya adalah B1. Ya, namanya adalah B1. Nah, oke. Nah, kemudian, nah ini kita kalau lihat di sini, gitu ya. Nah, di memory stack, gitu ya. Nah, di memory stack, misalkan ya, sekali lagi ya, ini hanya ilustrasi, teman-teman. Ya, di memory stack, dia disimpan di alamatnya adalah 8012. Nah, tetapi di sini kita lihat kontennya dia masih 0. Nah, kenapa? Di sini kita baru mendeklarasikan, tapi belum membuat objeknya. Nah, ingat, kalau kita mau membuat objeknya, berarti kan kata kuncinya kita harus create dulu dengan perintah new. Ya kan? Nah, ini dia. Nah, misalkan B1, oke kita new. Berarti ini baru uh, di-create gitu ya. Objek dari button B1-nya ini baru di-create. Nah, saat dia sudah di-create gitu ya, maka kontennya itu akan berisi alamat. Ya, suatu alamat memori di mana dia merujuk ke alamat memori heap. Gitu ya, dia merujuk ke alamat memori heap. Nah, di sini dalam hal ini di sini. Nah, ya 15.000 di sini. Nah, kontennya isinya apa? Isinya yang pertama adalah overhead. Overhead itu maksudnya apa? Artinya adalah dia merujuk gitu ya, merujuk ke yang ada di memory stack-nya. Nah, kemudian isi di dalamnya gitu ya. Nah, isi di dalamnya nah ini ada 100 ya 100 itu misalkan mewakili width-nya, 50 mewakili height-nya, kemudian exit mewakili labelnya dan seterusnya. Ya, itu adalah ilustrasinya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita dalam hal ini adalah array. Nah, array pun juga sama, ya tipenya adalah reference di sini. Nah, misalkan contohnya perintah ini gitu ya. Nah, kita membuat marks gitu ya. Nah, kemudian misalkan ya nggak usah banyak-banyak. Nah, kita alokasikan gitu ya. Alokasikan slotnya adalah 3 slot di sini. Ya, 3 slot di sini. Ya, maka marks gitu ya di mana di memory stack gitu ya. Memory stack misalkan ya, di memory stack misalkan dia punya alamat 1000. Nah, kontennya itu adalah alamat dari memory heap. Misalkan contohnya 8000. Sekali lagi ya, ini hanya ilustrasi. Gitu ya. Nah, oke. Nah, dia merujuk ke memory heap gitu ya. Kontennya adalah overhead karena dia merujuk ke dalam memory stack yang sebelumnya. Nah, kemudian dia akan secara otomatis gitu ya. Dia akan secara otomatis membuat 3 alamat. Ya, 3 alamat di sini misalkan ini ya.
8004, 8006, dan 8010. Ya, dua alamat ini kita tidak perlu perhatikan. Nah, mungkin ini miliknya apa namanya, miliknya yang lain gitu ya, miliknya apa namanya, array yang lain ya. Kita nggak usah perhatikan ini. Ya, kita perhatikan eh, di sini tiga alamat awal di sini. Ya, di mana untuk 8004 gitu ya. Nah, itu di sini itu merujuk pada marks indeks 0. Nah, ini juga sama, ini marks, berarti ini adalah marks indeks 1. Nah, ini adalah marks indeks 2. Karena tadi kan kita kan tentukan di sini kan slotnya adalah 3. Kita alokasikan untuk marks ini adalah 3. Ya, berarti ini kita secara otomatis di memory heap gitu ya, di memory heap itu akan terbentuk 3 slot dengan alamat yang berbeda-beda, di mana ini siap diisi di dalamnya. Ya, siap diisi di dalamnya. Kontennya masih kosong di sini. Nah, oke, misalkan ini sudah ada isinya, misalkan semuanya isinya adalah 0, 0, dan 0. Nah, tiba-tiba ada perintah seperti ini. Nah, berarti kan ini mark 1, mark 1. Nah, dia alamatnya di mana? Alamatnya di sini. Kontennya diupdate dari 0 menjadi 70. Ya, begitu. Itu memori alokasi dari suatu array. Ya. Nah, bagaimana misalkan ternyata array-nya itu isinya, nah, data yang kita simpan di dalam array itu bentuknya objek. Nah, padahal array sendiri itu kan termasuk eh, reference type gitu ya, tipe reference. Di dalamnya kita simpan suatu objek, di mana objek itu juga reference type juga. Nah, bagaimana gitu ya? Bagaimana alokasi memorinya? Nah, bagaimana alokasi memorinya? Nah, misalkan contohnya my button di sini ya. Tadi ya, misalkan ini ya my button, kemudian alamatnya adalah 1004 ya. Kontennya adalah 8022. Dia mengacu ke memori heap. Ya. Nah, oke. Kemudian, nah, ternyata di perintah ini gitu ya, di perintah ini untuk indeks 0 gitu ya, kita tidak isinya masih kosong di sini. Ya kan, karena kan tidak kita isi ya di sini, kalau kita lihat kan hanya indeks 1 dan juga indeks 2. Ya, indeks 0-nya masih kosong. Nah, berarti di sini kan 0 alias masih kosong. Berarti kan ini kan sebenarnya my button gitu ya, my button indeks 0. Nah, ini adalah my button index 1 gitu ya. Nah, ini adalah my button index 2. Nah, seperti itu. Nah, ingat bahwa button dia tipenya juga reference. Maka ya, maka ini kontennya di sini isinya juga alamat. Alamat yang merujuk ke alamat memori heap yang lainnya. Nah, di sini 2000, nah di sini adalah 2016. Ya, baru di sini konten-konten aslinya, misalkan for color, teks, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini misalkan for color-nya adalah yang untuk yang my button index 2 ya. Misalkan for color-nya itu red, teksnya itu adalah submit, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Itu adalah ilustrasinya gitu ya. Kalau misalkan array-nya ternyata itu bentuknya yang disimpan gitu ya, nilai yang disimpan di dalamnya itu bentuknya adalah objek reference type juga di sini. Ya, oke, teman-teman. Nah, kita masuk ke apa namanya, topik kita selanjutnya, yaitu terkait dengan array list di sini. Ya, ini sedikit berbeda gitu ya. Nah, sedikit berbeda dengan apa namanya yang ada di array gitu ya. Kalau di array tadi
punya karakteristik ya, punya karakteristik data yang disimpan itu sifatnya adalah homogen gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu dari limitasi yang ada di dalam array di sini. Nah, itu ya. Tipenya adalah homogen. Ya, jadi data yang disimpan di dalam suatu array, nah itu kan kalau integer ya integer semua, string string semua, double double semua, gitu kan? Nah, itu sebenarnya salah satu limitasi gitu ya yang ada di dalam array gitu kan. Kemudian limitasi kedua, programmer itu harus menspesifikkan jumlah elemen yang mau disimpan di dalam array di sini. Ya kalau sudah kita apa namanya? Inikan 100 gitu ya. Sudah kita inikan 100 ya sudah isinya harus 100 maksimal gitu ya. Tidak boleh lebih. Kurang boleh nggak boleh, tapi lebih tidak boleh. Nah, kan gitu kan. Padahal kan ada kemungkinan kalau kita membuat suatu program, data kita itu kan berkembang. Ya, tidak hanya 100, mungkin berkembang banyak gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ternyata itu datanya berkembang, ya padahal tadi kita sudah tetapkan isi di dalam array itu adalah 100. Kalau datanya berkembang semakin banyak di sini gitu ya, maka harus dilakukan redimensioning. Nah, caranya gimana? Melakukan redimensioning, ya kita harus modding secara manual, menggantinya gitu ya. Menggantinya ya secara manual. Kan ribet gitu ya. Nah, tidak ada proses automatic redimensioning. Lah ada loh Pak untuk tipe data yang mengakomodir automatic redimensioning ada. Jadi ya namanya adalah array list. Ya, dia menyediakan redimensioning secara otomatis. Bagaimana maksudnya nanti kita akan lihat bersama-sama ya, teman-teman ya. Nah, kemudian gitu ya, eh, semua gitu ya data yang disimpan di dalam array list dia bentuknya akan dianggap sebagai objek. Nah, berarti di sini adalah data yang bisa disimpan di dalam suatu array list, dia sifatnya heterogen. Bisa berbagai macam tipe data. Ya, di dalam suatu array list kita bisa simpan string, integer, double, boolean dan seterusnya di dalam satu buah array list. Gitu ya. Nah, itu salah satu kelebihannya dari suatu array list di sini. Ya, itu tadi ya. Saya apa namanya? Saya sampaikan bahwa semua data yang disimpan di dalam array list akan diubah dulu ke dalam bentuknya objek. Ya, diubah dulu ke dalam bentuk suatu objek. Ya. Nah, saat kita menyimpan data ke dalam suatu array list, misalkan kita menyimpan datanya, kita masukkan datanya bentuknya integer. Nah, maka dia ada proses gitu ya, ada proses untuk mengubah tipenya dari integer menjadi suatu objek ya secara implisit. Nah, prosesnya itu namanya boxing. Ya, dari integer diubah ke objek, dari string diubah objek, dari double diubah ke objek sebelum disimpan di dalam suatu array list. Ya, secara implisit. Nah, itu namanya prosesnya namanya boxing. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan data gitu ya, data yang ada di dalam suatu array list, tadi kan disimpannya dalam bentuk objek nih, gitu ya. Nah, misalkan tadi yang harusnya bentuknya integer, dia diubah jadi objek. Terus kita mau gunakan kembali di sini. Nah, kita kan harus mengkonvert balik gitu ya, yang harusnya dia integer tadi sudah berubah objek, kita ubah lagi ke dalam integer. Nah, prosesnya itu secara eksplisit ya. Nah, kita namakan prosesnya itu adalah unboxing. Ya, kayak kita unboxing misalkan habis beli gitu ya barang di online shop terus kita unboxing gitu ya, kita videokan gitu kan. Nah, seperti itu. Yang awalnya bentuknya kotak ya, ada plester-plester orange atau hitam gitu ya. Dan seterusnya nah kan kita unboxing untuk melihat bentuk aslinya dari barang tersebut. Yang bentuknya kita terima dalam bentuk kotak gitu ya.
dalam bentuk kotak, kita buka, kita unboxing, nah kita bisa melihat wujud aslinya. Ya, seperti itu gambarannya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk menambahkan data di dalam suatu release, kita harus menggunakan metode add. Ya, ini mirip seperti konsepnya list ya, teman-teman ya. Yang kalian pelajari di mata kuliah Alpro ataupun OOP gitu ya. Ya, contohnya ini. Misalkan kita membuat release namanya adalah my release. Nah, kita tidak perlu mendeklarasikan, kita tidak perlu menentukan berapa banyak eh, alokasi memorinya, slotnya. Karena nanti ada proses redimensioning yang akan kita bahas bersama gitu ya. Nah, ini kita bisa simpan ini, kita bisa tambahkan bentuknya integer, string, boolean di dalam suatu my list ini ya. Kita bisa tambahkan berbagai macam tipe data di sini. Dan semuanya akan disimpan dalam bentuk objek. Nah, itu konsep yang harus kalian pahami di sini ya. Tetapi di sini gitu ya. Nah, kalau kita mau mengkonvert gitu ya, mau mengkonvert balik gitu ya, mau mengkonvert balik eh, tipe data yang tadi disimpan di dalam array list kita gitu ya. Nah, kita harus tahu nih, gitu. Kita melakukan istilahnya casting ya, seperti itu. Nah, misalkan tadi dari perintah sebelumnya kita tahu bahwa di indeks 0 gitu ya, ini tipe datanya adalah integer. Ya, maka di sini kita harus lakukan casting. Nah, integer untuk di indeks 0. Indeks 1 tadi adalah string, maka di sini kalau adalah string. Indeks 2 tadi apa? Boolean, maka di sini kita harus casting dengan boolean di sini. Dan jangan lupa untuk variabelnya gitu ya. Nah, variabel tempat untuk menampung gitu ya, tadi data-data yang kita ambil juga tipenya harus kita sesuaikan. Ya seperti itu. Kalau kita tidak tahu Pak, kita salah gitu ya, misalkan indeks 0 ini harusnya integer, terus kita convert jadi float di sini, hasilnya apa? Hasilnya akan error, atau bahkan string gitu ya, misalkan ini di convert balik menjadi string gitu ya, ya hasilnya akan error gitu ya. Nah, kemudian untuk mengupdate nilai yang ada di dalamnya, nah kita bisa langsung menggunakan konsepnya sama seperti array gitu ya. Kita langsung bisa mengakses indeksnya, kemudian kita ganti datanya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini secara default gitu ya, secara default array list gitu ya. Nah, nilai defaultnya itu adalah 16, teman-teman. Maksudnya seperti ini. Nah, misalkan contohnya gitu ya. Nah, misalkan kita membuat suatu array list namanya adalah my r gitu ya. Nah, kita new array list. Nah, saat kita melakukan proses seperti ini sebenarnya di memori kita itu masih istilahnya diboking gitu ya, istilahnya eh, belum dialokasikan gitu ya, lokasinya seperti apa. Tetapi begitu kita melakukan perintah gitu ya, satu perintah misalkan myr.add gitu ya, kita menambahkan satu data di dalamnya gitu ya, menambahkan satu data di dalamnya, secara otomatis gitu ya, myR ini, kapasitas dari myR ini gitu ya, itu adalah 16. Maka secara otomatis di memori heap kita gitu ya, di memori heap kita itu akan terboking ya, istilahnya terboking gitu ya, terboking 16 slot gitu ya, 16 slot alamat memori itu akan terboking untuk diisi oleh myR. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ini sudah menambahkan data nih berulang kali, gitu ya? Kita menambahkan data berulang kali sampai kapasitas myR ini sudah mentok sampai 16.
Nah, apakah kita bisa melakukan perintah myR add lagi untuk memasukkan data ke apa ke 17 ya berarti ya. Nah, untuk memasukkan data ke 17 jawabannya bisa ya. Begitu kita mengeksekusi perintah ini di mana ini itu sebenarnya mau disimpan di indeks 17 gitu ya, maka dia akan melakukan redimensioning. Dia akan melakukan di redimensioning secara otomatis. Caranya apa? Melipat gandakan dari apa? Dari apa namanya kapasitas yang sudah ada sebelumnya. Nah, misalkan tadi kan 16 nih ceritanya, gitu kan sudah mentok, sudah apa namanya sudah full nih, isinya sudah ditempati semua. Nah, kita tambahkan data baru nih, ya. Nah, secara otomatis gitu ya, secara otomatis kapasitas dari MyR kita, gitu ya, kapasitas dari MyR kita ini adalah 2 kali lipat menjadi 32. Nah, berarti nanti akan terbentuk indeks baru gitu ya, dari indeks 17 sampai indeks ke 31. Yang ini siap untuk diisi. Nah, tadi indeks 17 ini dimasukkan nilai 70. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan sampai indeks 31 ini ternyata sudah habis, Pak, sudah diisi. Berarti kapasitas 32 ini sudah mentok. Maka dia akan dilipat gandakan lagi dikali 2, berarti 64. Ya, nanti juga gitu lagi, dilipat gandakan lagi. Nanti juga lagi dilipat gandakan lagi. Nah, berarti kalau misalkan tadi 32 slot ini sudah habis dari indeks 31, maka dia dilipat gandakan. Jadi 64. Nah, berarti nanti akan ada tambahan indeks baru dari indeks 32 sampai indeks ke 63. Nah, seperti itu. Kalau 64 sudah full, dilipat gandakan lagi menjadi 128 dan seterusnya. Ya, ingat ya konsepnya ya dari redimensioning yang ada di ArrayList. Ya. Nah, ini salah satu kekurangan juga dari ArrayList, teman-teman. Gitu ya. Salah satu kekurangan dari ArrayList adalah ya kita harus tahu gitu ya data-data yang disimpan di dalam ArrayList ini, karena di dalam suatu ArrayList kan tipe datanya yang disimpan itu kan berbeda-beda. Ya. Nah, kalau kita mau mengkonvert balik, kita mau menggunakan data yang ada di dalam suatu ArrayList, nah kita harus tahu nih, teman-teman, kita harus tahu di indeks tertentu itu tipe datanya apa. Ya, misalkan ini tadi. Nah, my ArrayList ini di indeks 0 kita simpan nilainya 80. Nah, kemudian di sini kita mau gunakan nih nilai 80 ini, tapi kita salah ternyata. Boolean. Nah, maka akan terjadi error di sini. Nah, bagaimana bayangkan kalau datanya itu 1 juta. Kalian harus menghafalkan dari indeks 0 sampai 999.999 itu masing-masing tipe datanya itu apa. Ya, kan kesulitan ya, teman-teman ya. Ya, kalian ini kan menjadi sesuatu hal yang sulit gitu ya, seperti itu. Jadi ini salah satu kekurangannya dari ArrayList di sini. Gitu ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, ini. Kemudian kita lanjut ke eh, tipe data gitu ya. Yang ini sebenarnya merupakan kombinasi ya. Saya bisa menyebutnya kombinasi dari ArrayList dan juga array biasa. Maksudnya apa itu tipe datanya adalah list ya. Ini yang sering kalian gunakan gitu ya. Yang sering kalian gunakan saat di mata kuliah Alpro ataupun OOP. Nah, mengapa kok saya menyebut ini sebagai kombinasi? Karena kenapa? Yang pertama adalah kalau list, data yang disimpan di dalam suatu list itu sifatnya adalah homogen. Ya, ingat ya konsepnya waktu di OOP dan juga Alpro,
kita harus mendeklarasikan nih list ini itu tipe datanya apa? Integer kah, string dan seterusnya gitu ya. Berbeda seperti array list. Ya, itu kan sifatnya dari array gitu kan. Bahwa kita harus mendeklarasikan tipe datanya apa. Karena data yang disimpan itu secara homogen, bukan heterogen. Nah, kemudian sifat apa yang dipunyai array list, yang dimiliki oleh list adalah redimensioning. Nah, itu redimensioning secara otomatis. Sehingga list ini kita tidak perlu menentukan berapa slot gitu ya, berapa slot yang harus digunakan, berapa slot yang harus digunakan uh, untuk menyimpan suatu data di dalam suatu list di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini ya kesamaannya dari array list. Nah, secara implementasi hampir mirip. Dia ada apa namanya automatic redimensioning, apa yang perbedaannya gitu ya. Nah, dia sifatnya homogen dan tidak ada proses boxing dan juga unboxing. Nah, karena kan tipe datanya sudah seragam di sini kan, berarti kan tidak ada proses boxing dan juga unboxing di sini. Ya. Nah, cara membuat list ya, saya tidak perlu mengajarkan banyak hal lagi ya. Kalian sudah tahu sendiri saat kalian belajar di Alpro dan juga OP gitu ya. Nah, ini adalah list. Cara mendeklarasikan list ya. Kalian harus tipe datanya harus jelas dulu apa. Kemudian nama dari listnya apa. Kemudian new list dan juga tipe datanya. Untuk menambahkan item, kita harus menggunakan metode add. Nih ya, mirip seperti yang ada di array list di sini. Ya, saat kita menambahkan dua item di sini, kalau kita memanggil gitu ya, memanggil property count di sini, maka datanya kan adalah dua. Tapi kalau kita memanggil property capacity di sini, kapasitasnya adalah 4. Nah, ini kita bisa simpulkan berarti defaultnya gitu ya, defaultnya di dalam ya list gitu ya, defaultnya itu adalah 4. Nah, konsepnya sama seperti array list. Nah, berarti artinya adalah saat kita memasukkan gitu ya, memasukkan apa namanya? Data untuk pertama kalinya di dalam suatu list gitu ya. Nah, secara otomatis di memori heap kita ini sudah ada slotnya dari indeks 0, 1, 2 dan juga 3. Ya, indeks 0 diisi oleh 70 ya ini ya. Perintah ini. Kemudian indeks 1 diisi oleh 80. Indeks 2 dan 3 masih kosong. Nah, bagaimana kalau ini sudah terisi, Pak? Sama seperti konsepnya array list, dia akan dilipat gandakan. Dilipat gandakan berarti dikali 2. Berarti nanti akan tersedia 4 slot baru. Gitu kan? Mulai dari indeks 4, mulai dari indeks 4 sampai indeks 7. Ya kan? Nah, kalau ini sudah full, Pak, gimana? Nah, ini kan jadi 8 ya. Kalau sudah full, dilipat gandakan lagi, dikali 2 lagi. Maka di sini akan tersedia mulai dari indeks 8 sampai indeks ke 15. Karena ini kan 16. Kalau sudah full lagi gimana, Pak? Dilipat gandakan lagi 2 jadi 32. Sudah full gimana, Pak? Dilipat gandakan lagi 2 jadi 64 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, ini konsepnya diingat baik-baik teman-teman nanti untuk di quiz ya. Biar nggak salah ya, kalau array list defaultnya itu 16, kalau list adalah 4. Gitu ya. Nah, ini ya untuk mengupdate konten yang ada di dalam list sama konsepnya seperti array dan juga array list gitu ya untuk mendapatkan mengakses nilai di dalam suatu apa namanya list juga sama. Nah, oke, bagaimana terkait dengan performance? Mana yang lebih baik antara array list dan juga list? Ya, kalau kita punya array list dan juga list, mana yang lebih menguntungkan? Gitu ya, jawabannya adalah list. Mengapa? Yang pertama adalah kalau dibandingkan dengan array, gitu ya, dibandingkan dengan array itu tidak ada proses redimensioning secara otomatis. List ada. Nah, itu keunggulannya satu.
Ya, array dibandingkan list. Kemudian array list dibandingkan list. Ya, di list itu tidak ada proses boxing dan juga unboxing. Ya, sehingga prosesnya lebih cepat kalau untuk menyimpan data di dalam suatu list ataupun mengambil data. Dan juga tidak resiko gitu ya, tidak resiko jika misalkan tadi ya, kalau misalkan kita harus tahu di indeks 0 di dalam suatu array list tipe datanya apa, di indeks 100 di dalam suatu array list tipe datanya apa. Ya, kalau list kan sudah homogen gitu ya, kalau integer ya pasti integer semua. Ya, seperti itu, sehingga lebih baik menggunakan list. Ya, oke, kita masuk ke topik terakhir di dalam video ini atau pertemuan kali ini, yaitu tentang binary search. Ya, oke, bagaimana sih algoritma dari binary search di sini, gitu ya? Nah, dari kata-katanya ini kalian sudah bisa agak sedikit menebak, gitu ya. Binary, gitu ya. Binary itu kan biner, gitu ya. Bilangan biner itu kan terdiri dari 0 dan 1, hanya ada terdiri dari dua nilai. Ya, konsepnya mirip-mirip. Berarti nanti kita ibaratkan itu di binary search itu kita memecah gitu ya, memecah data menjadi dua bagian. Ya, kasarannya seperti itu. Nah, algoritmanya itu bagaimana? Nah, ini konsep yang harus kalian ingat baik-baik, teman-teman, gitu ya. Binary search gitu ya, algoritma atau metode binary search ini hanya bisa dijalankan jika kondisi array-nya itu sudah terurut, ya, lebih khususnya terurut secara ascending dari kecil ke besar. Ya, ini yang harus kalian ingat baik-baik ya, teman-teman, ya, bahwa binary search itu gitu ya, binary search itu gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan jika gitu ya, jika kondisinya gitu, kondisi array-nya itu dalam kondisi sudah terurut, teman-teman. Gitu ya. Nah, posisi awal gitu ya, posisi awal di dalam suatu array gitu ya. Nah, itu kita bisa namakan first. Kita bisa beri variabelnya adalah first. Kemudian ya indeks terakhir gitu ya, indeks awalnya kita sebut first, indeks akhirnya kita sebut last. Nah, kemudian key. Nah, key itu yang mau kita cari. Nah, kita yang mau kita cari di dalam suatu array. Algoritmanya gimana? Kita mencari nilai tengahnya dulu, teman-teman. Ya, indeks tengahnya, bukan nilai tengahnya, tapi indeks tengahnya. Antara first dan juga last. Rumusnya sederhana kok, seperti ini. First plus last dibagi 2. Tetapi ingat, ini kita gunakan konsepnya integer. Ingat ya, konsepnya integer. Kalau konsepnya integer, konsep pembagian di dalam integer itu pembulatannya adalah ke bawah. Sehingga nanti kalau misalkan hasilnya adalah 4,5, maka dia dibulatkan ke bawah menjadi 4. Ya, bukan dibulatkan ke atas. Ya, ini ingat konsepnya integer gitu ya, di OOP dan juga Alpro gitu ya. Pembagian integer itu kan dibulatkan ke bawah. Ya. Kemudian kita bandingkan, teman-teman. Kita bandingkan apakah item yang ditunjuk gitu ya, yang ditunjuk oleh eh, indeks middle di sini gitu ya, kita bandingkan dengan key-nya. Ya, kalau ternyata sudah sama gitu ya, kalau sudah sama, maka ya sudah proses pencariannya berhenti di situ. Ya, maka objeknya itu ditemukan di indeksnya middle. Gitu kan? Nah, kalau yang ditunjuk gitu, item yang ditunjuk oleh indeks middle itu lebih besar dari key gitu ya, lebih besar dari key, maka kita harus mengupdate posisi lastnya. Kita mengupdate posisi lastnya adalah middle minus 1. Tetapi kita harus pastikan, gitu, kita harus pastikan kita masih punya ya punya item yang berada di sebelah kirinya sebelum melakukan searching. Nah,
Kalau kita ternyata sudah tidak punya item apapun yang ada di sebelah kiri, gitu ya, maka key-nya yang kita cari itu tidak ketemu, teman-teman. Nah, begitu. Nah, misalkan contohnya ini. Kemudian kalau jika apa namanya ini ya, yang ditunjuk oleh middle itu ternyata kurang dari key yang kita cari, gitu ya, maka first-nya yang kita update menjadi middle plus 1. Dan pastikan masih ada item yang tersisa di sebelah kanan dari array-nya. Kalau tidak ada item yang tersisa, maka key-nya itu tidak ditemukan di array. Nah, ini contohnya, teman-teman. Nah, misalkan ada posisi array, gitu ya, ada posisi array yang tidak terurut. Nah, maka sebelum kita melakukan proses pencarian menggunakan binary search, kita harus pastikan array-nya terurut dulu, teman-teman. Array-nya diurutkan dulu dari kecil ke besar. Nah, kemudian, kita baru ilustrasikan. Nah, ini ilustrasinya. Iterasi pertama. Nah, iterasi pertama kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini ya, untuk datanya, ini indeksnya, kemudian ini variabelnya. First, selalu di iterasi pertama first itu berada di indeks 0. Ya, untuk ininya, ya, untuk nah, ini kok kurang ya, yang harusnya yang key-nya yang dicari itu adalah 130, teman-teman. Nah, yang dicari itu adalah 130. Ya, seperti itu. Nah, ini agak sedikit kurang ya. Harusnya nanti slide-nya yang kalian download di ULS sebenarnya sudah benar gitu ya. Nah, yang dicari itu adalah 130, teman-teman. Nah, ini agak sedikit kekeliruan ya yang ada di punya saya gitu ya. Tapi harusnya di PPT kalian sudah benar sih gitu ya. Harusnya key-nya itu ada di sini. Nah, dia kan yang dicari itu kan adalah 130, betul ya. Nah, kelasnya, indeks kelasnya itu berada di indeks paling terakhir. Nah, dalam hal ini kan di sini kan ada 9 gitu ya. 9 data dari indeks 0 sampai indeks 8, maka variabel kelasnya itu ada di indeks 8. Untuk iterasi pertama ya, teman-teman ya. Nah, first-nya ada di indeks 0, last-nya ada di indeks 8. Nah, kemudian yang dicari adalah 130. Ya, yang apa namanya yang dicari adalah 130 dalam hal ini gitu ya. Dalam hal ini ternyata 130. Nah, itu posisinya ada di indeks 7 di sini. Gitu ya. Nah, oke, teman-teman. Kita cari gitu ya, algoritmanya kita cari indeks tengahnya dulu. Ya, indeks tengahnya adalah first ditambah last 8 dibagi 2, hasilnya 4. Nah, middle-nya ini ada di sini. Menunjuk ke indeks 4. Indeks 4 ini nilainya adalah 63. Ya, 63 kita bandingkan dengan 130. Key-nya kan adalah 130 yang mau kita cari. Lebih besar atau lebih kecil? Ternyata lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka kita harus mengupdate first-nya. Mengupdate-nya adalah middle ditambah 1. Middle-nya kan 4. 4 tambah 1, 5. Nah, ini kan 4 ya. Middle-nya tadi kan 4. 4 tambah 1, 5. Maka di iterasi kedua, first-nya sekarang menunjuk ke indeks 5. Ya, kemudian kita cari nilai middle-nya lagi. First 5 ditambah last 8. 5 tambah 8 13. 13 dibagi 2 bukan 6,5 ya, tapi pembulatan ke bawah. Ya, seperti integer, maka 6. Ya, maka middle-nya akan berada di sini. Ya, middle-nya menunjuk ke
nilai 100. 100 dibandingkan 130. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Ya, kalau lebih kecil maka first-nya itu diupdate. Ya, jadi middle plus 1. Ya, jadinya adalah 7. Di iterasi 3, maka sekarang first-nya gitu ya. Ini salah ya, di sini key-nya harusnya di sini ya. Nah, sorry. Nah, first-nya sekarang ada di indeks 7. Ya, maka kita hitung middle-nya lagi ya. First 7 ditambah last 8, 15 dibagi 2. Dibulatkan ke bawah jadi 7. Ya, 15 bagi 2, 7,5 ya. Dibulatkan ke bawah jadi 7. Ya. Middle-nya ada di indeks 7. Menunjuk ke 130. Key-nya juga 130 sudah sama. Berarti proses pencariannya berhenti. Berarti bisa kita simpulkan data itu ditemukan di iterasi ketiga. Nah, bagaimana kalau kondisinya tidak ketemu, Pak? Oke, misalkan kita apa namanya eh, datanya, key-nya yang mau kita cari di sini adalah 140 misalkan. Nah, misalkan di sini ya, saya ensure dulu supaya lebih bersih. Kemudian saya share screen lagi, bentar. Oke, saya share screen lagi. Nah, oke, kondisinya misalkan contohnya Kak, itu tadi kondisi ya jika datanya ketemu ya. Kalau datanya yang tidak ketemu gimana Pak? Nah, ini nggak perlu ada key lagi di sini sebenarnya. Nah, kita hapus dulu nih. Nah, oke, misalkan key-nya yang mau dicari itu adalah 140. Ya, sudah sampai sini kan? Sudah sampai iterasi ketiga sini gitu ya. First-nya di sini, middle-nya di sini. Gitu kan? Nah, middle-nya menunjuk ke 130 ya. 130 dibandingkan dengan 140 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Maka kalau lebih kecil kita harus mengupdate apanya? Mengupdate first-nya. Maka first-nya kita update menjadi middle. Middle-nya adalah 7 gitu ya, ditambah 1. Jawabannya 8. Oke, nah kita hitung lagi middle-nya. Middle-nya itu adalah berapa? Middle-nya ini berarti adalah first ditambah last. Last-nya juga 8 dibagi 2. Sama dengan 8 juga. Ya, berarti yang ditunjuk oleh middle itu adalah 167. 167 ya, 167 itu lebih besar atau lebih kecil dari 140. Jawabannya adalah lebih besar. Maka kita harus mengupdate last-nya. Nah, last-nya adalah middle minus 1. Jawabannya 7. Nah, kalau kondisi seperti ini datanya tidak ketemu. Jadi kondisi di mana, kondisinya di mana posisi last-nya itu lebih kecil daripada posisi first-nya. Ya, kita lihat posisi first-nya itu kan 8. Nah, kok posisi last-nya sekarang jadi 7? Harusnya di mana-mana last. Posisi last-nya, yaitu paling mentoknya itu sama seperti posisi first-nya. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, maka kesimpulannya adalah data tidak ditemukan.
Ya, kalau posisi lastnya sudah lebih kecil dari posisi apa namanya firstnya, berarti kondisinya ini tidak ditemukan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kondisi jika data yang dicari di dalam suatu array itu tidak ditemukan. Ya, begitu ya, teman-teman ya. Nah, oke, jika nanti ada pertanyaan gitu ya, ada pertanyaan lanjutan setelah kalian menyaksikan video ini, silahkan teman-teman untuk sampaikan di grup Hangouts, gitu ya, grup Hangouts yang saya apa namanya sudah share ke teman-teman sekalian, gitu ya. Nah, kemudian ini ada exercise, gitu ya. Nah, exercise yang harus kalian kerjakan di sini, gitu ya. Nah, ada array seperti ini, kemudian yang dicari gitu ya, yang dicari itu adalah 45, ada array namanya number, isinya seperti itu. Key yang dicari gitu ya, yang dicari adalah 45, kemudian gambarkan ilustrasinya untuk pencarian key di dalam array number. Seperti di slide yang ada sebelumnya gitu ya, kalian tuliskan di selembar kertas, gambarkan ilustrasinya di selembar kertas. Harus tulisan tangan ya, teman-teman ya. Harus tulisan tangan. Ya, untuk mekanisme pengumpulannya nanti saya sampaikan melalui email. Ya, begitu teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, sekian materi kita untuk di pertemuan ini, yaitu tentang array, array list, dan juga binary search. Ya, semoga video yang kalian saksikan ini bisa kalian pahami dengan baik, teman-teman. Mohon maaf jika saya ada kesalahan selama saya menyampaikan materi di video pembelajaran kali ini ya. Tetap sehat, tetap semangat teman-teman selanjutnya dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, teman-teman, saya akhiri untuk semuanya ya.